Pada video kali ini, kami akan memberikan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Narasumber dikonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 29 Juli 2020 dan dinyatakan sembuh pada tanggal 7 Agustus 2020. Untuk kronologi awal terinfeksi COVID-19, singkat saja ya. Saya sebelum terkena COVID-19 cukup taat mengikuti protokol kesehatan. Kemudian setelah itu, teman saya yang pernah bertemu dengan saya ternyata terdiagnosis COVID-19. Akhirnya saya di tracing dan kemudian saya di swab. 1 hari setelahnya, hasil swab keluar dan saya dinyatakan positif COVID-19. Tetapi sepanjang kejadian itu, saya sama sekali tidak ada gejala dan sehat-sehat aja. Sampai saya sembuh pun saya tidak ada gejala. Tapi karena kebijakan Kota Jember, walaupun OTG tetap harus diisolasi. Pada saat itu, yang saya hubungi pertama kali setelah dinyatakan positif adalah mama saya. Saya tidak berani menghubungi papa saya karena kondisinya sedang sakit. Jadinya ntar takut bikin papa kepikiran gitu. Mama pun juga nggak berani menceritakannya ke papa. Ya, namanya orang tua, namanya ibu, tahu anaknya terinfeksi COVID-19 sempat nangis beberapa hari. Tapi setiap harinya selalu saya tenangkan bahwasanya saya nggak kenapa-napa, nggak ada gejala apa-apa, jadi insya Allah aman, kayak gitu. Karena saya OTG atau orang tanpa gejala, jadi hanya diisolasi biasa. Jadinya ya kayak seperti numpang makan, numpang tidur, numpang mandi. Mungkin jika yang bukan OTG atau orang tanpa gejala, itu akan ada perawatan lebih. Tapi untuk saya yang OTG, hanya diberi obat setiap harinya dan diberi infus di 3 hari pertama. Dan juga kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan di rumah sakit itu, biasanya saya di telepon teman-teman gitu, di vid call, buat cerita-cerita, tanya-tanya sama sekalian nemenin saya yang sendirian di rumah sakit, kayak gitu. Untuk sikap teman-teman ya, khususnya itu kontrakan, pada saat mendengar saya terdiagnosis COVID-19 itu malah ketawa-ketawa. Ya itu mungkin biar saya nggak bersedih dan tidak terlalu memikirkan berat-berat gitu, biar bisa cepat sembuh juga, karena takutnya kalau terlalu dipikirkan itu bisa bikin susah sembuh, kan sugesti kan gitu. Tapi tetap dari teman-teman jadi lebih memperketat protokol kesehatan, seperti menutup kamar saya dan diberikan lampu ultraviolet untuk membunuh virusnya. Kemudian juga tidak keluar rumah sampai mereka juga di swab, dan alhamdulillahnya setelah mereka di swab hasilnya pun negatif semua. Teman-teman kami yang lainnya pun juga sangat perhatian. Teman-teman kontrakan tuh sering dikirimin makanan agar mereka tidak perlu keluar rumah untuk cari makan. Ya alhamdulillah deh, pokoknya akan selalu ada hikmah di setiap kejadiannya gitu. Wah, kalau ngomongin peran tim medis, besar banget peran beliau-beliau itu. Tidak hanya support dari segi medis seperti pemberian obat yang lengkap, tapi juga mensupport dari segi psikis, agar saya tidak terlalu memikirkannya berat-berat dan bisa tetap tenang pada saat diisolasi. Setiap hari itu saya selalu ditanyain bagaimana kondisi saya, bertanya apa yang mau diceritakan. Nah, yang seperti itu tuh cukup membuat saya tenang dalam menjalani isolasi. Jadi, alhamdulillah saya bisa tetap tenang, psikis saya, mental saya juga alhamdulillah masih baik. Untuk keluarga, karena yang tahu hanya mama dan mbak saya kalau saya positif COVID, jadi hanya mereka yang memberi support terus-menerus setiap harinya. Mbak saya yang juga tenaga medis selalu memberi support dari segi psikis agar saya bisa tetap tenang terus. Dan mama saya selalu menanyakan kabar setiap harinya. Tetapi tetap sampai saya sembuh pun tidak berani menceritakan kepada bapak saya. Untuk teman-teman yang juga sedang diisolasi karena terjangkit virus COVID-19, intinya itu cuma satu. Tetaplah tenang dan jangan terlalu dipikirkan berat-berat. Karena pikiran dan sugesti itu bisa memperburuk kondisi kalian yang sedang terjangkit. Percayalah, penyakit COVID-19 ini bukanlah aib. Jadi kalian tidak perlu malu dan menyembunyikannya dari teman-teman Anda bila kalian terjangkit virus COVID-19. Karena mungkin saja
Bila kalian cerita ke teman yang pernah bertemu kalian, teman kalian tuh bisa langsung melapor kepada gugus tugas COVID dan bisa langsung di-swab. Itu lebih baik karena mungkin saja kalian bisa menyelamatkan beberapa orang karena penyebarannya bisa langsung di-stop. Jadi tidak perlu khawatir, serahkan saja kepada tim medis. Mereka itu sangat profesional. Untuk masyarakat yang sedang menonton video ini, tetaplah taati protokol kesehatan walaupun sedang di era new normal. Tidak perlu takut berlebihan terhadap COVID-19, yang mana bisa membuat kalian panik. Tetapi tetaplah waspada dengan cara terus menaati protokol kesehatan. Virus ini tidak memandang kamu siapa, jabatanmu apa, kamu sehebat apa, kamu sekaya apa. Semuanya itu bisa terpapar virus COVID-19 ini. Maka dari itu, kamu percaya sama konspirasi atau enggak, tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak. Karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus ini. Nah, saat di negara lain sudah 0 kasus, di Indonesia masih debat virus ini ada apa enggak. Dan kalau masih ada orang yang bilang virus ini cuma jadi ajang dokter mencari duit, apa kematian lebih dari 100 dokter itu masih kurang untuk menyadarkan kalian? Kalau dokter mau nyari duit banyak, nggak perlu sampai mempertaruhkan nyawa segala. Atau mungkin kalau mau nyari duit, itu tinggal diprioritaskan saja penyembuhan COVID untuk yang punya banyak uang saja. Beres, dokter itu pasti akan dapat uang banyak dari situ. Kalau mau memprioritaskan yang punya banyak uang saja. Tapi tidak kan, semua yang terkena COVID akan selalu langsung ditangani. Cuman karena kondisi yang terbatas, keterbatasan alat dan rumah sakit, itu jadi kendala juga untuk mengobati pasien COVID. Percayalah, tenaga medis itu sudah berjuang setiap harinya tanpa henti. Saya melihat sendiri bagaimana mereka bekerja saat saya 7 hari diisolasi.